Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, 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 ya Robbal 'Alamin. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata dari narasumber. Sebut saja namanya Hadi. Hadi ini menceritakan perilaku orang tuanya sendiri. Mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud untuk membuka aib orang tuanya, tapi ini pengalaman keluarga Hadi, yang sebelumnya mereka ini keluarga yang baik-baik saja, yang dikenal sebagai keluarga praktisi, sebelum orang tuanya melakukan teluh atau santet, dan semua itu berawal dari sebuah kejadian. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, nama dan tempat sudah disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini awal ceritanya. Hari ini mempunyai teman karib, sebut saja namanya Yanto. Hadi dan Yanto, mereka sudah menjalin hubungan keluarga dengan baik. Sumiati, ibunya Hadi, juga sudah mengenal akrab Yanto, dan juga sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Hampir setiap hari raya, Yanto pasti datang berkunjung. Nah, ini menceritakan tentang perilaku Yanto dan Hadi, yang waktu itu baru lulus kuliah. Waktu itu, Hadi masih posisinya baru lulus dan belum bekerja. Yanto mempunyai inisiatif untuk mengajaknya bekerja sama dengan membuka usaha yang baru. Namun ada satu kendala. Yanto yang mempunyai planning atau rencana usaha, tapi butuh modal yang lumayan besar. Sedangkan waktu itu, Yanto menginginkan suatu usaha dengan hasil yang lumayan besar, tapi tidak didukung dengan modal yang dipunyainya. Yanto pun harus mencari modal, yaitu lewat Hadi. Karena Hadi dikenal sebagai orang yang lumayan di kampungnya, Yanto mencoba membujuk dan menceritakan tentang bagaimana pekerjaan yang akan digeluti dan yang akan ditekuni. Hadi yang mendengar cerita Yanto pun seakan-akan larut dalam angan-angan yang berlebihan, yang akhirnya Hadi menyetujui permintaan Yanto. Tapi waktu itu, Hadi sebagai seorang sarjana muda, sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, menceritakan ke orang tuanya, yaitu Bu Sumiati. Bu, ini saya ada rencana kerja yang hasilnya lumayan besar, tapi semua itu butuh modal. Orang tuanya yang menanyakan, usahanya tentang apa, tapi Hadi tidak bisa menjelaskannya. Waktu itu Yanto yang sudah membujuk, yang sudah merayu Hadi dengan segala caranya itu. Akhirnya Hadi itu tergiur dengan apa yang diinginkan Yanto. Hadi meminta orang tuanya untuk membantu memberikan modal, karena orang tuanya Hadi ini termasuk orang yang kaya, tapi bukan kaya seperti orang sekarang. Tapi kayanya ini mempunyai aset-aset berupa tanah, sawah, kebun, dan juga mobil yang ada di rumahnya. Jadi kekayaannya itu tidak berupa uang, tetapi berupa aset-aset tanah. Dari itu akhirnya Bu Sumiati menjual sawah untuk modal pertama yang diserahkan ke Yanto. 1 bulan sampai 2 bulan, hasil yang kurang memuaskan dari modal yang nanggung. Modal yang diberikan oleh Bu Sumiati kurang banyak, hasilnya pas-pasan, dan Hadi pun menerima hasil dari modal yang dikasihkan. Yanto juga meminta modal yang lebih lagi ke Hadi. Hadi menceritakan bagaimana lika-liku suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu manajemen besar, yang membutuhkan suatu kemampuan lebih dalam menggunakan suatu usaha ini. Suatu rencana yang paling baik di dalam sentra besar tanpa harus bersusah payah menjadi karyawan. Hadi meminta lagi ke orang tuanya untuk memodali, dan 2 mobil dijual oleh Bu Sumiat. 1 mobil yang biasanya digunakan untuk mengangkut hasil panen, dan satunya lagi mobil pribadi yang digunakan untuk keperluan keluarga.
Dua mobil itu semuanya dijual demi anaknya, yaitu Hadi. Karena keinginan anaknya ini, Bu Sumiati rela tidak menggunakan mobil. Kemudian usaha yang sedang digeluti Yanto dan Hadi 1 tahun berjalan lancar. Namun hasil yang diharapkan Hadi dan Bu Sumiati belum terlihat cukup. Itu pun Yanto selalu mengarahkan ke Hadi yang katanya hasil dari usaha itu selalu diputar kembali untuk menambah modal. Dari setiap hari, Hadi tanya tentang hasil dari usaha itu. Dan Yanto selalu berujar kalau hasilnya itu digunakan untuk memutar usaha agar selalu berkembang, bukan cuma 1 tahun saja, tapi agar bisa berkembang sampai beberapa tahun ke depan. Hadi menanyakan itu karena kurang puas dengan hasil yang diterimanya. Bu Sumiati yang meminta Hadi agar benar-benar bisa menekuni lebih giat lagi. Tapi pada kenyataannya, Hadi justru dimintai modal tambahan terus-menerus. Yanto yang dengan terang-terangan meminta modal kepada Bu Sumiati. Dia meminta modal lagi agar usahanya cepat berkembang. Bu Sumiati yang tergiur dan berharap lebih tentang usaha yang dijalani Yanto ini. Beliau menyerahkan sebagian hartanya, tanah, kebun, dan hasil panen yang baru saja dia terima. Semua itu diserahkan ke Yanto. Sampai singkat ceritanya, 2 tahun berjalan, usaha yang digeluti anaknya tidak terlihat hasil yang dominan, hasil yang signifikan. Bu Sumiati mulai curiga, uang yang sudah digelontorkan untuk modal usaha itu jumlahnya bukan cuma puluhan juta, tapi sudah ratusan juta yang dikeluarkan. Tapi hasilnya tidak jelas. Yanto sendiri sudah bisa merenovasi rumah, mobilnya juga baru, tapi hasil yang diberikan ke Hadi itu sangat sedikit. Keluarganya Yanto juga mampu liburan setiap minggu. 2 tahun lamanya kamu bekerja dengan Yanto, tidak ada hasil yang memuaskan. Dari hasil yang kamu dapat, apa bisa untuk membeli mobil atau sawah yang sudah terjual bisa kembali? Ujar Bu Sumiati. Karena posisinya, Hadi itu sebagai tangan kanan, bukan sebagai atasan. Iya Bu, saya akan terus berusaha menagih dan menanyakan ke Yanto, jawab Hadi. Kamu sendiri kan manajemennya, jumlah uang yang dihasilkan seharusnya kamu tahu, ujar Bu Sumiati lagi. Hadi yang sebenarnya tahu tentang rekapan dana, namun dia menceritakan ke ibunya kalau dirinya tidak tahu menau. Setelah obrolan itu, Bu Sumiati membuktikan hasil dari pekerjaan yang digeluti anaknya. Karena melihat keadaan Yanto yang sekarang sudah serba mewah, berbeda sekali dengan Hadi. Bu Sumiati sendiri kesal bukan main. 1 bulan sampai 2 bulan, Yanto tanpa kabar. Bu Sumiati sendiri menanyakan tentang keberadaan Yanto ke keluarganya lewat anak buahnya dan nenek kakeknya, tapi sama sekali tidak ada jawaban yang pasti tentang keberadaan Yanto saat itu. Hanya ada jawaban, katanya Yanto sedang berangkat kerja, pulangnya nanti, sekarang, sedang di Kalimantan atau Pulau Jawa. Sama sekali tidak ada kejelasan. Sementara posisi Hadi sendiri semakin bingung, ini maksudnya apa? Kondisi Hadi yang tiba-tiba sakit, entah sebab apa. Mungkin dirinya berpikiran penyebab dirinya sakit karena terus diputar-putarkan dengan jawaban tentang keberadaan Yanto yang tidak ada jawaban yang pasti. Sementara tiap bulan, Hadi yang dijanjikan hasilnya tapi tidak kunjung dikirim juga. Yang lebih parahnya lagi, saat Hadi ini mencari informasi tentang keberadaan Yanto tanpa sepengetahuan orang tuanya, Hadi mencari sendiri keberadaan Yanto di salah satu kota. Hadi yang mendesak tentang hasil kerjasamanya dengan penuh emosi. Kamu itu gimana? Mana hasil buat saya? Kamu sudah 2 tahun hanya omong kosong. Kamu sendiri mampu merenovasi rumah, mobilnya juga baru, ucap Hadi. Dan waktu itu, Yanto menjelaskan hal-hal yang tidak masuk akal.
Pokoknya kamu tenang saja, saya janjikan 2 bulan ke depan, kamu akan mendapatkan semua apa yang sudah kamu modalkan, jawab Yanto. Setelah dijanjikan, Hadi balik lagi ke rumah menemui ibunya, tanpa menceritakan apapun tentang dirinya yang baru saja ketemu dengan Yanto. Semenjak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai terlihat. Setelah Hadi bertemu dengan Yanto, keadaannya seperti orang yang depresi. Hadi seorang lulusan sarjana yang tertipu oleh keluarga dari teman akrabnya sekaligus rekan kerjanya yang ternyata dan yang lebih parahnya lagi ingin menguasai harta Bu Sumiati. 2 bulan yang dijanjikan dengan tekanan dari Bu Sumiati dan juga Hadi. Setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata Yanto ini bermain di belakang dengan cara menggunakan perantara dukun agar Hadi serta Bu Sumiati ini tidak lagi datang menemui Yanto dan agar semua harta kekayaan yang dimilikinya itu dikuasai oleh keluarganya Yanto. Keadaan Hadi sendiri semakin hari semakin parah. Orang yang berpendidikan tiba-tiba seperti orang yang hilang akal. Bu Sumiati yang mengetahui Yanto berniat jahat dengannya dengan menggunakan media dukun, karena Bu Sumiati sendiri salah satu orang yang memang dikenal sebagai seorang praktisi. Beliau mengetahui perilaku Yanto yang sudah di luar batas, yang tetap bersikeras ingin memiliki harta keluarganya dan mengirim ilmu hitam kepada Hadi sehingga keadaan Hadi seperti orang depresi. Amarahnya kian memuncak. Apalagi tahu anaknya itu dibohongi dan ternyata juga diserang oleh ilmu hitam berupa santet. Ini maksudnya apa? Sudah mengambil harta dan sekarang mengirim santet. Dasar tidak tahu diri. Bu Sumiati juga menceritakan ke salah satu keluarganya, yaitu kakaknya Bu Sumiati sendiri. Saya di sini kan sudah ketipu, terus keponakan sampean itu juga disantet. Sekarang keadaannya seperti orang yang depresi, hanya di kamar saja. Saya ingin membalasnya. Tanpa pikir panjang, Bu Sumiati disuruh melakukan sesuatu. Kalau memang kamu ingin menyerangnya, jangan gunakan cara seperti itu. Gunakanlah cara yang paling ampuh daripada cara yang lain. Jangan gunakan media-media lainnya. Karena memang keluarganya Hadi ini seorang praktisi, jadi tahu bagaimana cara mengembalikan santet agar pengirimnya kapok. Waktu itu, Bu Sumiati disuruh melakukan ritual dengan cara yang aneh, yaitu berendam di sungai setiap jam 1 malam sampai jam 4 pagi. Ritual itu dilakukan sampai kurang lebih 40 hari lamanya. Tujuannya untuk membentengi keluarganya dan juga mengembalikan pengaruh santet yang dikirim oleh Yanto. Bukan cuma itu saja, tapi menyerang untuk mengembalikan tubuh anaknya agar bisa sembuh dan tetap bisa menyerang balik. Dendam yang sudah sangat berkecamuk di dalam tubuh Bu Sumiati sebagai seorang ibu, dirinya rela menceburkan ke dalam sungai setiap malam hampir kurang lebih 40 hari lamanya demi kesembuhan anaknya, demi membalas orang yang sudah menipunya agar Yanto merasakan bagaimana sakit yang dialami anaknya dan merasakan bagaimana rasanya ditipu. Singkat ceritanya, ritual selama 40 hari sudah selesai. Bu Sumiati melihat dari jauh bagaimana keadaan Yanto yang tidak berselang lama, hanya 3 hari semenjak Bu Sumiati melakukan ritual berendam selama 40 hari di sungai. 3 hari setelahnya, Yanto yang sedang keluar bersama keluarganya terdengar kabar kalau keluarganya tertabrak kereta api. Jadi semua keluarga dari Yanto, istrinya dan kedua anaknya itu meninggal di tempat. Dan semua terjadi saat ritual selesai. Semua itu dilakukan Bu Sumiati dengan tujuan untuk menyembuhkan Hadi dan ingin mengembalikan serangan yang dilakukan oleh Yanto. Tapi anehnya, Yanto masih hidup, walaupun tidak utuh dalam bentuk tubuhnya,
tapi keluarganya dari 2 anak dan istrinya meninggal di tempat. Yanto yang merasakan bagaimana kehilangan keluarga terdekatnya. Ia tahu bagaimana rasanya hidup sebatang kara tanpa orang yang mendampingi atau merawatnya. Saat itu Bu Sumiati datang dengan beraninya, pura-pura nggak tahu apa yang menimpa keluarganya Yanto. Setelah di hadapannya, dia mengatakan sesuatu yang tidak sewajarnya. Hadi yang menyaksikan, orang tuanya melontarkan kata-kata yang tidak sewajarnya karena tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Yanto terhadapnya. Inilah akibat dari perbuatan kamu sendiri. Kalau kamu bermain dengan media perantara dukun, jangan harap kamu akan lepas dari serangan saya. Dan kembalikan hasil yang sudah kamu dapatkan dari modal yang sudah saya kasihkan ke kamu. Namun ucapan dari Bu Sumiati ini tak diindahkan sama sekali oleh Yanto. 3 hari setelah kecelakaan itu, Yanto datang ke salah satu dukun sakti yang sudah dipercayainya untuk kembali menyerang Hadi serta keluarganya. Di malam itu, tepatnya malam Jumat Kliwon, pertarungan ilmu hitam dilakukan. Dengan segala kekuatan sang dukun dikerahkan untuk menyerang Bu Sumiati. Sementara Bu Sumiati dengan kakak kandungnya yang juga seorang praktisi berusaha untuk menangkal ilmu hitam itu. Seorang Bu Sumiati rela bertaruh nyawa demi anaknya. Dia rela melakukan apapun, walaupun itu harus dirinya yang menjadi korban. Walaupun itu harus dirinya sendiri yang menjadi korban. Hampir 1 jam lamanya pertarungan itu dilakukan, sampai Bu Sumiati ini muntah darah. Tapi karena keluarganya Bu Sumiati ini seorang praktisi semua keluarganya ikut membantai Yanto habis-habisan dengan serangan balik. Di lain tempat, Yanto dan sang dukun sudah sangat kewalahan. Tubuhnya sudah semakin lemah. Sekujur tubuh Yanto kesakitan, seperti dihantam oleh benda yang besar. Erangan Yanto membuat sang dukun khawatir dengan keadaannya. Dengan bacaan mantra, pertarungan itu semakin panas, yang membuat keduanya harus mengeluarkan segala kemampuannya. Erangan kesakitan terus terdengar, teriakan Yanto yang menyakitkan terus terucap. Sang dukun yang konsentrasinya sudah terpecah, membuatnya semakin kewalahan. Tubuhnya Yanto gemetar dengan teriakan, sakit di dadanya semakin terasa. Suara gaduh menyelimuti malam itu. Suara batu kerikil yang jatuh di atas genteng semakin terdengar. Dan angin kencang yang tiba-tiba datang memporak-porandakan tempat ritual. Suasana malam itu sangatlah mencekam, semuanya gaduh, berantakan dan menegangkan. Hidup dan mati seperti ditentukan di malam itu. Keesokan harinya, setelah semalaman pertarungan itu dilakukan, Bu Sumiati mendapatkan kabar kalau Yanto meninggal dunia. Dengan tubuh yang membiru, mulut yang mengeluarkan banyak busa, mata yang melotot, dan mulut menganga, serta lidahnya keluar. Sampai warga sekitar yang ingin memandikan jenazah Yanto merasa jijik karena melihat keadaan Yanto yang sangat mengenaskan. Para warga tidak mencurigai kalau meninggalnya Yanto ini akibat ulahnya sendiri yang bermain dengan ilmu hitam. Dan alhamdulillah, keadaan Hadi sudah kembali normal seperti sedia kala. Semua kekayaan yang dimiliki Yanto pun sudah diambil alih oleh Bu Sumiati. Karena beliau mempunyai bukti yang kuat, karena hampir semua hartanya dijadikan modal usaha oleh Yanto, yang ternyata itu hanya akal-akalan saja. Keluarganya Yanto sendiri datang ke kediamannya Bu Sumiati dengan memohon maaf atas segala apa yang sudah diperbuatnya. Dan selesai. Dari cerita ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa perjuangan seorang ibu itu benar-benar dilakukan oleh seorang ibu. Walaupun dalam cerita ini ada sedikit mengandung cerita mistis dan juga pengaruh dendam, tapi ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya. Inilah seorang ibu yang siap pasang badan untuk anaknya. Dia rela menggunakan sebagian besar hartanya untuk anaknya, dan dia rela pasang badan demi menyelamatkan anaknya
dari pengaruh ilmu hitam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.